Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurna wa ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini dan mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas sebuah kitab yang tidak asing bagi kita, kitab kumpulan hadis-hadis hukum, hadis-hadis fikih yang disebut dengan Bulughul Maram. Taib, kitab yang akan kita bahas nama lengkapnya itu adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini populer di kalangan masyarakat, bahkan dikaji di kalangan pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren. Sebenarnya apa itu kitab Bulughul Maram dan siapakah penulisnya, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, penulis kitab ini adalah nama aslinya Ahmad bin Ali Al-Asqalani. Beliau lahir tahun sekitar 557 Hijriah dan wafat pada tahun, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Kemudian beliau itu dalam biografinya disebutkan nama aslinya Ahmad bin Ali Al-Asqalani, tapi lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa nama aslinya Ahmad bin Ali tapi dipanggil dengan Ibnu Hajar? Karena Ibnu Hajar itu adalah nama kakeknya. Jadi kadang-kadang orang Arab itu tidak dipanggil dengan namanya, tidak dipanggil dengan nama bapaknya, malah dipanggil dengan nama kakeknya. Karena kakeknya atau pendahulunya adalah orang yang terkenal. Terjadi pendapat Hajar itu adalah nama asli atau nama panggilan. Karena kalau direnungkan, Hajar itu artinya apa, Pak? Batu. Ada orang kok dinamakan Batu, itu kan aneh. Sehingga kuat dugaan sebenarnya bukan nama asli tapi panggilan. Kenapa dipanggil dengan Batu? Karena sangat pendiam. Maka Bapak Ibu kalau jadi orang jangan sangat pendiam ya. Takutnya dipanggil Batu. Kemudian beliau lahir di daerah sekitar Palestina, kemudian tumbuh dan kemudian wafat di Mesir. Para ulama menerangkan Ibnu Hajar itu ketika masih bayi, ibunya meninggal. Tidak lama ketika berusia 4 tahun, ayahnya pun meninggal. Tetapi Ibnu Hajar Asqalani meskipun yatim piatu, background bapak ibunya itu kaya. Sehingga ketika bapaknya meninggal, dia kemudian diurus oleh rekan bisnis bapaknya. Hartanya kemudian dikelola oleh rekan bisnis bapaknya dan ternyata amanah. Unik, bukan keluarganya yang ngurus tapi malah rekan bisnis bapaknya. Ya karena manusia kadang-kadang sama keluarga sendiri gak percaya, tapi sama orang lain justru percaya. Saya pernah rela kalau barang saya itu dipakai oleh orang lain daripada keluarga sendiri. Kenapa? Udah gak suka dulu dengan keluarga sendiri.
Kemudian oleh sang pengasuh atau mitra bisnis bapaknya, dia kemudian disekolahkan agama sampai besar. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani dikatakan sudah hafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Meskipun sudah hafal Al-Quran dari usia 4 tahun, tapi kemudian tetap disekolahkan di tempat khusus mempelajari Al-Quran, memperbagus hafalannya, menguatkan hafalannya sampai usia 7 tahun. Kemudian beliau melakukan pengembaraan dalam mencari ilmu. Mulai dari di kota Mesir, dilanjutkan di Mekah, Madinah, dilanjutkan ke Syam, Suriah, kemudian pernah juga mencari ilmu di Palestina, bahkan beliau juga pernah menimba ilmu di Son'a, yaitu di Yaman. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani ini ketika besar ditunjuk menjadi qadhi. Qadhi itu apa? Qadhi itu hakim. Dan karena backgroundnya adalah keluarga orang kaya, maka beliau sering berpenampilan yang dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang mahal. Yang kisahnya dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ketika suatu hari Ibnu Hajar Asqalani pakai pakaian yang bagus, kereta yang indah, di tengah jalan dicegat oleh seorang Yahudi. Yahudi itu kemudian berkata, kata Muhammad, bahwasanya ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Kata Muhammad, dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Tapi mana buktinya? Kamu katanya orang yang dipenjara tapi pakainya bagus. Saya yang katanya dunia ini adalah surga kok pakainya jelek. Yahudi ini pengen tukeran. Harusnya yang pakai pakaian bagus dan kereta yang indah itu saya, yang pakai pakaian yang tidak bagus ini kamu. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani dengan kecerdasannya mengatakan, kalau Nabi saja mengatakan dunia ini adalah penjara orang beriman, pakaian saya di penjara sebagus ini. Gimana nanti kalau saya masuk surga? Pasti pakaiannya lebih bagus. Sehingga gagallah upaya Yahudi ini untuk merebut pakaian dan keretanya dari Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani adalah ulama yang produktif. Setidaknya para ulama mencatat beliau itu telah menyusun sekitar 270 karangan. Berapa Pak? 270. Bapak tulisannya berapa Pak? Ibu-ibu berapa? 270 kitab. Di antaranya akrab di telinga kita, yang pertama Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian Nuhbatul Fikri, Tahdhibut Tahdhib, kemudian At-Tamyiz fi Sahabah dan sebagainya. Beliau ulama yang produktif. Kemudian selain dikenal beliau adalah seorang hakim, backgroundnya adalah keluarga yang kaya dan sangat produktif. Tetapi meskipun beliau sangat alim, beliau adalah mujtahid, beliau tawaduk terhadap ilmunya. Sebenarnya orang seperti beliau itu bisa bikin madhab sendiri. Tapi karena beliau merasa tawaduk, beliau tidak ingin menunjukkan ilmunya begitu hebat, beliau kemudian menisbahkan diri sebagai pengikut madhab Syafi'i. Maka tidak heran kalau kitab-kitabnya Ibnu Hajar Asqalani itu banyak dikaji di pesantren-pesantren yang bermadhab Syafi'i, khususnya yang berada di Indonesia. Salah satu karya beliau adalah yang akan kita bahas, namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Konon Ibnu Hajar Asqalani menyusun kitab Bulughul Maram itu sebabnya adalah beliau ingin menuliskan sebuah kitab khusus kepada anaknya yang berisikan dalil-dalil tentang ibadah. Maka beliau kemudian mulai duduk, mulai menulis kitab ini
Kemudian setelah selesai diberikan putranya. Maka kalau kita bisa bayangkan betapa indahnya dan bahagianya kalau kita punya bapak yang soleh. Bahkan bapak kita sampai mencurahkan waktunya, tenaganya untuk menyusun sebuah kitab yang berisikan tentang dalil-dalil tentang ibadah. Dan ketika menulis Bulughul Maram, beliau itu tidak perlu ngecek marojiknya, tidak perlu mengecek hadis ini riwayat siapa, karena beliau sudah hafal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan sebagainya. Berbeda dengan saya kalau nulis pasti harus ngintip referensinya. Seingat saya hadisnya riwayat Al-Bukhari. Supaya hati saya tenang, kemudian saya intip di dalam Sahih Bukhari apakah memang Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Tapi ketika menyusun kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak perlu ngintip referensinya karena beliau hafal. Kemudian kelebihan kitab ini kenapa sampai dikaji oleh banyak orang, bahkan di banyak negara, di banyak tempat, karena yang pertama kitab ini itu sistematis. Jadi urut pembahasannya dari hal yang paling mendasar, dari yang kecil dulu sampai kemudian bab-bab berikutnya. Kemudian yang kedua, kitab ini sifatnya komprehensif, menyeluruh. Hampir setiap hal yang berkaitan dengan ibadah dibahas. Meskipun kita tidak bisa mengatakan kitab ini adalah kitab yang sempurna. Kemudian yang ketiga, beliau mencantumkan setiap hadis itu derajat hadisnya. Sehingga para pembaca, para penuntut ilmu tidak perlu ngecek apakah hadis ini statusnya sahih, dhaif dan sebagainya. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah memberikan keterangan. Kemudian yang terakhir, karena sistematif, komprehensif, kemudian ringkas, maka banyak para pembaca dari kitab ini kemudian mudah memahaminya. Karena hadis ini terkesan tidak menceritakan background hadisnya, tapi langsung kepada pokok permasalahan. Ya, jadi itulah alasan kenapa para ulama kaum muslimin banyak membahas tentang kitab Bulughul Maram. Kemudian para ulama juga berkontribusi besar terhadap kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini di dalamnya cuma terdapat hadis-hadis yang diberikan bab-bab tertentu, tapi belum ada penjelasan. Maka para ulama kemudian banyak yang mendedikasikan diri untuk memberikan syarah atau penjelasan. Misalnya syarah dari Bulughul Maram itu apa? Seperti yang saya bawa pada pagi hari ini, namanya kitab Subulus Salam yang ditulis oleh As-San'ani. Kemudian ada kitab namanya Nailul Maram. Ada kitab namanya Fathul Alam. Ada kitab namanya Tawdihul Ahkam, Ibanatul Ahkam dan sebagainya, yang semuanya ini adalah kitab yang menerangkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Sehingga sebuah kebahagiaan dan manfaat yang luar biasa kalau bapak dan ibu di rumah masing-masing punya kitab ini. Sempatkanlah, luangkanlah waktu untuk membaca kitab ini. Karena penulisnya sudah membuat sedemikian rupa supaya mudah dipahami dan bapak ibu, nah harapannya nanti ketika beribadah punya dasar, punya pondasi yang kuat. Maka eman-eman kalau ada rumah tidak ada kitab Bulughul Maram. Dan kitab ini sudah banyak diterjemahkan. Saya mengintip di dalam internet saja, Bulughul Maram itu mau diterjemahkan dengan bahasa apapun ada. Dengan bahasa Inggris ada, bahasa Jepang ada, bahasa Jerman ada, bahasa Urdu ada dan sebagainya. Menunjukkan bahwasannya kitab ini tersebar di berbagai negara, di berbagai tempat, dan kemudian ulama-ulama setempat kemudian mencurahkan perhatian untuk menerjemahkan kitab ini.
Taib, itulah sekilas tentang kitab Bulughul Maram. Taib, kemudian kita langsung masuk saja hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. Ibnu Hajar Asqalani di dalam setiap bab memberikan judul, tapi istilah yang digunakan Ibnu Hajar Asqalani adalah istilah yang digunakan ulama-ulama zaman dulu. Dalam memberikan judul, beliau tidak menggunakan istilah bab, tapi yang digunakan adalah istilah kitab. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca kitab-kitab klasik, jangan heran kalau kemudian bab diistilahkan dengan kitab. Dan bab yang pertama yang dibahas oleh Ibnu Hajar Asqalani adalah at-thaharah, yaitu bersuci. Timbul pertanyaan, kenapa para ulama memberikan perhatian yang luar biasa terhadap yang namanya thaharah? Ada beberapa alasan kenapa sih thaharah begitu penting dalam Islam. Yang pertama, thaharah itu penting karena menjadi syarat sah mayoritas ibadah. Bapak Ibu kalau kemudian tidak melakukan thaharah atau bersuci, maka kemungkinan besar ibadahnya tidak diterima. Terlebih ibadah itu berkaitan dengan sholat, memegang Al-Quran, tawaf dan sebagainya. Pasti melibatkan kegiatan yang namanya thaharah atau bersuci. Kemudian yang kedua, thaharah itu penting kenapa? Karena bagian dari keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan. Kemudian yang ketiga, kenapa para ulama sangat memberikan perhatian terhadap pembahasan thaharah? Karena di antara orang yang Allah cintai adalah orang yang suka mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan yang suka bersih-bersih. Maka setidaknya 3 alasan ini menjadi dasar kita kenapa thaharah itu menjadi penting dalam agama Islam. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui yang namanya thaharah itu bertingkat. Thaharah itu kata para ulama ada 4 tingkatan. Yang pertama, yang paling bawah itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, bersih dari dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga, bersih dari akhlak yang buruk. Dan tingkatan terakhir, tingkatan tertinggi dalam thaharah atau bersuci, yaitu membersihkan diri dari hal yang tersembunyi. Maksudnya membersihkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan hati. Jangan sampai hati ini masih ada riyaknya, sum'ahnya dan sebagainya. Maka thaharah itu ternyata tidak sempit, maknanya luas. Dimulai dari bersih-bersih dari hadas dan najis, kemudian tingkat tertinggi adalah bersih-bersih dari hal yang tersembunyi. Kemudian masuk kepada hadis yang pertama, diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuh. Air laut itu airnya suci, mensucikan, dan bangkai binatangnya halal. Baik, Ibnu Hajar Asqalani meringkas hadis yang agak panjang menjadi sangat pendek. Beliau ingin menampilkan tentang hukum air laut
di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, air laut itu suci dan mensucikan, serta bangkai binatang laut itu halal untuk dimakan. Kalau hadisnya yang lebih lengkap adalah Sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabu fil bahri. Sesungguhnya kami melakukan perjalanan di laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Dan ketika kami naik di kapal atau perahu, kami hanya bawa sedikit air. Fa'in tawaddo'na bihi atisnya. Kalau air itu kami gunakan untuk berwudu, konsekuensinya nanti kami kehausan. Afanana tawaddo'u bima'il bahri. Apa kami boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuh. Yang namanya air laut itu suci dan mensucikan, bangkai binatangnya halal untuk dimakan. Jadi yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani ingin menyebutkan tentang salah satu jenis air, karena air itu berkaitan dengan toharoh. Bahkan kita semua paham bahwasanya media untuk bersuci itu cuma dua. Yang pertama air, yang kedua adalah debu. Berkaitan dengan air, para ulama membagi menjadi beberapa jenis air. Yang pertama disebut dengan air mutlak, atau sebutannya air suci dan mensucikan. Yang kedua, ada istilah air yang suci tapi tidak mensucikan. Masuk di dalamnya adalah air yang musyammas. Kemudian yang ketiga, air yang tercampur dengan najis. Maka di dalam setiap air ini kemudian ada pembahasan dan contohnya. Yang pertama adalah air mutlak yang sifatnya suci dan mensucikan, alias bisa dipakai untuk toharoh, bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk mandi janabah. Sumbernya yang pertama adalah air laut, kemudian air sungai, kemudian mata air, kemudian air sumur, air salju, air embun, kemudian satu lagi yaitu air danau. Maka berbicara tentang air suci dan mensucikan, setidaknya ada 7 macam yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ada air yang disebut dengan musyammas. Air musyammas itu apa? Air yang bapak ibu letakkan di sebuah wadah, kemudian ditaruh di luar rumah, terkena panas sinar matahari. Maka air tersebut disebut dengan air musyammas. Air yang panas kena sinar matahari itu boleh nggak dipakai untuk wudhu? Kata para ulama, kalau masih panas nggak boleh. Tapi kalau kemudian sudah mendingin, tidak panas lagi, maka boleh. Tidak bolehnya apakah sampai derajat haram? Enggak, tapi sampai derajat makruh saja. Saya pernah wudhu dengan air panas. Kenapa? Karena kondisinya musim salju, gitu ya. Pakai air biasa malah lengket dengan saljunya. Maka itu yang pertama kali yang pernah saya alami. Saya pikir kulit saya nanti bakal rusak karena air panas. Tapi karena saking dinginnya kulit saya sudah kena sebagian salju, ketika saya wudhu dengan air panas ternyata tidak membahayakan. Maka dari sini tergambarkan betapa agak tersiksanya saudara kita yang mengalami musim salju. Bahkan di beberapa tempat kalau sudah terjadi salju,
Yang namanya mata air itu memang harus dicari dengan usaha. Karena salju itu seringkali membekukan air di tanah. Maka kemudian banyak saudara kita yang kemudian kalau butuh air di musim salju, saljunya dikumpulin kemudian dipanasin supaya meleleh. Bagi kita yang tidak mengalami salju, kayaknya salju itu enak, gitu ya. Tapi yang mengalami musim salju malah menderita, gitu ya. Ya itulah manusia. Terhadap nikmat yang ada di tempat lain pengen, nikmat di tempat sendiri sering dilupakan. Kita jauh dari pantai, maka kalau misalnya piknik pengennya ke pantai. Tapi orang pantai malah mendambakan seperti kita, gitu ya. Di pantai itu identik anginnya kencang, gitu ya. Saya pernah ke pantai malah tidak menikmati suasana pantai. Kenapa? Anginnya kencang banget. Naruh tikar nggak berhasil. Setiap dibentangkan balik. Bahkan saking sebelnya saya diemin tikernya itu hilang, Pak. Saking kencangnya. Gitu ya. Orang yang nggak pernah di gunung mendambakan, wah kalau di gunung enak banget. Padahal orang di gunung pinginnya malah di dataran rendah. Nah itulah manusia, kurang bersyukur. Jadi kembali lagi kepada air yang suci dan mensucikan atau disebut air mutlak, maka hukum asalnya adalah meskipun warnanya sedikit berubah, selama perubahnya itu bukan benda najis, perubahnya itu adalah benda yang suci, maka tetap boleh untuk digunakan untuk toharoh. Baik itu yang namanya wudhu ataupun mandi janabah. Kemudian air berikutnya yang dibahas oleh para ulama adalah air yang mustakmal dan mutagoyar. Mustakmal itu apa? Sudah dipakai untuk bersuci. Dan kemudian mutagoyar itu apa? Air yang sudah berubah warna, rasa, atau bau. Yang pertama, para ulama mengatakan air mustakmal itu umumnya definisinya adalah ada orang sudah memakainya untuk bersuci, tapi kemudian dipakai orang lain untuk bersuci. Itu hukumnya bagaimana? Para ulama kesimpulannya mengatakan, selain Nabi, maka air mustakmal itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau air mustakmal itu habis dipakai oleh Nabi, kemudian airnya dipakai para sahabat, maka hukumnya suci. Berdasarkan riwayat, pernah Rasulullah SAW itu ketika wudhu, para sahabat berebut untuk berwudhu dengan air sisa wudhu Nabi. Jadi kalau dibayangkan kayaknya agak lucu ya. Nabi berdiri untuk wudhu, tapi kemudian ada sahabat yang jongkok ngumpulin bekas sisa wudhunya Nabi. Kemudian sahabat yang menggunakan bekas wudhunya Nabi itu tidak dikomentari oleh Nabi, wudhu kamu tidak sah. Nabi mendiamkan menunjukkan berarti tetap suci, tetap boleh untuk digunakan. Tapi kalau bukan Nabi, para ulama sepakat tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah hati-hati ketika Bapak dan Ibu berwudu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau Bapak Ibu tidak berhati-hati untuk berwudu, air yang harusnya jatuh itu kemudian terangkat kembali digunakan untuk berwudu. Kalau zaman dulu yang wudunya masih pakai ciduk di bak mandi yang besar, sangat berpotensi untuk air mustakmal masuk. Tapi zaman sekarang pun meskipun sudah pakai keran, kalau ibu bapak tidak hati-hati juga berpotensi ada air mustakmal harusnya jatuh tapi keangkat kembali oleh bapak dan ibu. Maka pastikan ketika wudhu baik membasuh wajah, tangan dan sebagainya, jangan sampai air yang harusnya jatuh kok kemudian terangkat kembali digunakan untuk melanjutkan kegiatan wudhu. Kemudian
Selanjutnya ada air yang mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Para ulama mengatakan kalau air itu kemasukan najis, maka satu, kalau najisnya sedikit dan airnya banyak, maka tetap air itu dihukumi suci. Misalnya bapak ibu punya bak, kapan bak bapak ibu itu dikatakan airnya banyak, kalau kemudian kemasukan najis sedikit tetap hukumnya suci? Kata para ulama, nantiku juga akan ada hadisnya, yaitu kalau jumlahnya 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Para ulama ada yang mengatakan 216 liter. Ingat-ingat 216. Ada yang mengatakan 270. Kalau pakai hitungan yang paling kecil yaitu 216. Itu gambarannya kalau bapak ibu punya bak mandi minimal ukurannya 60 kali 60 kali 60. Panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60. Kalau air di bak bapak dan ibu jumlahnya seperti itu, kalau kemasukan najis sedikit tetap dihukumi suci. Tapi kalau bak mandinya airnya tidak sampai 2 kullah, tidak sampai 216 liter, kok kemudian kemasukan najis meskipun sedikit, maka disebut air mutan najis, tidak sah untuk berwudu. Ya. Tapi karena kebanyakan kita kalau wudu sudah dengan keran, maka aman. Ya kebangetan kalau sampai namanya keran itu kemasukan najis. Berarti najisnya kenanya di tampungannya, tandonnya. Atau naudzubillah min zalik, malah sudah tercampur ketika masih di dalam tanah. Tapi itu kemungkinan sangat kecil atau bahkan mustahil. Paham ya? Meskipun mungkin bisa jadi ada kemungkinan kena najis. Yang misalnya ya, ada orang bikin septic tank terlalu dekat dengan sumber air tanahnya. Sehingga ketika buka keran, tercampur antara air tanah dengan septic tank, gitu ya. Maka tanpa khilaf pasti mutan najis, pasti air najis. Tapi naudzubillah, ya tukang-tukang itu pasti lebih pintar ya. Bagaimanapun caranya, yang namanya septic tank jangan terlalu dalam. Sedangkan air tanah dalam banget. Ya. Tapi kalau kemudian kejadiannya gempa, strukturnya kemudian akhirnya septic tanknya bocor mencampuri air tanahnya, bisa saja itu terjadi. Tapi jarang atau bahkan mustahil. Kemudian bahasan kedua yang dibahas oleh Nabi dalam sabda yang pertama, beliau mengatakan air laut itu suci mensucikan dan bangkai hewannya itu halal. Dulu pernah kita bahas apapun binatang yang berasal di laut itu bangkainya halal. Meskipun namanya kadang-kadang bikin orang bingung. Ada binatang laut namanya bulu babi. Yang kadang-kadang orang tuh bingung, Ustadz, bulu babi itu halal nggak untuk dimakan? Saya mengatakan bulu babi itu cuma namanya saja bulu babi. Tapi dia itu aslinya memang binatang laut. Tapi kalau yang dimaksud adalah bulu babi beneran, ada babi darat, bulunya rontok masuk ke laut, maka tidak boleh dimakan. Paham ya? Lagi pula di logika susah. Orang kok makan bulu babi gitu ya. Babi itu konon yang enak adalah dagingnya, kok kemudian bulunya. Ada nggak makanan yang terbuat dari bulu binatang? Ada nggak Pak Bu? Setahu Bapak dan Ibu ada nggak makanan yang terbuat dari bulu binatang? Nggak ada, gitu ya. Tapi kalau dari darahnya, kukunya dan sebagainya ada. Tapi kalau untuk bulu umumnya dibuang. Kenapa? Gatel, gitu ya. Sehingga apapun binatangnya, kalau dia memang aslinya di laut,
maka ketika jadi bangkai hukumnya halal. Kemudian terjadi pertanyaan tentang apa hukum memakan kepiting. Karena kepiting itu kan terkesan hidup di dua alam. Hidup di laut juga, hukum di darat juga. Maka jawabannya adalah tergantung Bapak Ibu madhabnya apa. Kalau dalam madhab Syafi'i, kepiting itu dikatakan binatang darat. Sehingga Bapak Ibu kalau mau makan kepiting tidak boleh beli yang sudah mati. Belinya yang masih hidup, kemudian Bapak Ibu matikan sendiri di rumah. Tapi pandangan yang lebih tepat adalah pandangan madhab Hambali yang mengatakan kepiting itu adalah binatang laut. Sehingga ketika dibeli dalam keadaan sudah mati pun boleh untuk dimakan. Tapi jangan suka main-main madhab. Misalnya ketika Bapak diminta mentraktir, Pak Jarod, saya traktir dong makan seafood, makan kepiting gitu. Pak Jarod kemudian pelit, kemudian mengatakan maaf, madhab Syafi'i gitu ya. Kepiting yang kebanyakan dijual di Celamongan itu kebanyakan udah mati. Ya udah deh kalau nggak mau traktir, saya traktir. Wah kalau gitu madhab saya Hambali gitu ya. Jangan gitu ya. Kalau memang memilih madhab harus konsisten. Kalau memang dari awal madhab Syafi'i dikatakan darat, ya harus konsisten. Kalau memang dari awal madhabnya Hambali mengatakan binatang laut, ya harus konsisten. Memang sempat terjadi perdebatan sengit, tapi di kalangan para santri, di kalangan para ulama nyantai-nyantai saja, tapi di kalangan para santri itu ngotot. Kayak pernah teman saya itu ngotot, nggak bisa. Bener Imam Syafi'i kalau kepiting itu adalah binatang darat. Saya kemudian mengungkapkan alasan dari madhab Hambali, tapi dia menolak. Sampai kemudian saya gojekkan, ya udah kita tanya aja kepitingnya yuk. Ya. Suruh ngaku dia itu binatang darat atau laut. Baru dia terdiam. Kadang-kadang orang itu ya belajar madhab, suka dengan madhab, terlalu fanatik. Padahal kalau dia kemudian belajar madhab secara adil, ya madhab Hanafi dipelajari, Maliki dipelajari, Syafi'i dipelajari, Hambali dipelajari, saya yakin bakal seperti saya, jatuh cinta kepada semuanya. Tidak akan mudah menyalahkan, tidak akan mudah menyesatkan ketika bertemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Baik. Jadi itulah kesimpulan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah yang Rasulullah menceritakan tentang hukum air laut dan bangkai binatang laut. Kemudian kalau misalnya ada kambing dilempar ke laut jadi bangkai, halal enggak? Kadang-kadang kan kita pernah melihat ya, minimal di video. Ketika Idul Adha, ada orang yang punya sapi atau kambing dalam jumlah yang banyak, diantar ke tempat lain pakai perahu. Gak bisa nurunin satu persatu, akhirnya sapinya dan kambingnya suruh berenang sendiri. Pernah lihat ya? Nah, kalau memang kambing sapinya pintar berenang, mungkin selamat hidup nanti sampai daratan. Tapi kambing atau sapi itu kayak manusia. Ada yang pintar berenang, ada juga yang nggak pintar berenang. Kalau nggak pintar berenang nanti akhirnya tenggelam mati. Kalau jadi bangkai hukumnya apa? Haram. Kenapa? Padahal di laut loh. Aslinya binatang darat meskipun kejadian kematiannya di laut. Baik. Jadi dengan dasar seperti itu Bapak Ibu tidak bisa ngakalin. Wah, kambing saya ini sekarat. Supaya nanti bangkainya halal, tak buang ke laut. Kemudian di laut dia mati karena tenggelam. Kemudian kata hadis kan bangkai air laut itu halal. Halal kalau memang asli binatang laut bukan binatang darat. Baik.
Kemudian hadis kedua diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu pun. Baik. Periwayat hadis kedua adalah seorang sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Minimal Bapak Ibu tidak asing dengan namanya. Meskipun ketika ditanya tentang biografinya, banyak di antara kita yang merasa asing dengan sosok yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah panggilan. Nama aslinya konon adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kenapa saya menyebutkan nama kakeknya juga? Karena dia punya ayah yang juga muslim. Dia punya ayah yang namanya Malik bin Sinan. Dan konon dalam sejarah bapaknya itu gugur dalam perang Uhud. Bahkan dalam perang Uhud itu sempat terjadi Rasulullah terluka dan Rasulullah wajahnya keluar darah. Maka untuk menghilangkan darah di wajah Rasulullah dijilatin oleh Malik bin Sinan, dijilatin oleh bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ketika mendapati ada seorang sahabat menghilangkan darah dengan dijilatin, Rasulullah SAW kemudian berkata, kalau kalian ingin melihat orang yang begitu memuliakan aku, bahkan pernah tercampur darahnya dengan darahku, lihatlah Malik bin Sinan. Tapi tidak lama ketika Rasulullah SAW bersabda, Malik bin Sinan kemudian syahid dalam perang. Di antara anak Malik bin Sinan adalah seorang sahabat yang dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dalam perang Uhud tidak bisa ikut. Kenapa? Karena gagal audisi. Konon ketika audisi perang Uhud usianya baru 13 tahun. Kita ngambil pelajaran, anak usia 13 tahun memberanikan diri ikut audisi. Kalau zaman sekarang anak 13 tahun bisanya apa? Ngegame. Waliyadzubillah, nongkrong setiap malam Ahad atau Ahad pagi. Itu pasti kalau kita subuhan. Tuh kita ngelihat anak-anak SMP, SMA itu baru pulang. Bahkan ketika saya tadi berangkat ke sini, ada anak-anak SMA masih tidur di pinggir jalan. Seakan-akan adalah kebahagiaan tersendiri bisa kumpul dengan teman, nongkrong, ngobrol semalaman. Nanti capek ngobrolnya, tidur. Saya tidak tahu mereka nanti pulang jam berapa. Yang saya pertanyakan adalah orang tuanya kemana. Meskipun saya anak laki-laki, tapi kalau kemudian kok maghrib belum sampai di rumah, mendiang ibu itu pasti nyari. Bahkan alasan apapun pasti langsung dimarahi dulu. Setelah dimarahin, kadang-kadang dijewer, dicubit, baru diberikan kesempatan pulang terlambat kenapa. Dari situ saya kemudian mengambil pelajaran, jangan main-main kalau ibu masih ada. Jangan punya kepikiran bakal pulang malam, pulang pagi kalau ibu masih ada, pasti dimarahin. Tapi orang tua zaman sekarang banyak yang takut sama anaknya. Bapak ibu nanti bakal dipertanggungjawabkan kepada Allah tentang anak. Gak masalah anak itu mengatakan kita galak, mengatakan kita kolot dan sebagainya, karena tanggung jawaban di hadapan Allah itu lebih besar. Dan efeknya apa ketika anak terlalu dibebaskan? Ya efeknya Bapak Ibu bisa melihat mereka kurang adabnya, kurang akhlaknya.
Nah, zaman sekarang tuh apa kenal etika? Meskipun di sekolah diajarin pelajaran agama, agama itu identik dengan etika dan akhlak, tapi nggak pernah dipraktekin. Waliyadzubillah. Jadi jangan takut untuk mendidik anak. Ya. Saya pun ketika jadi guru BK, ada orang tua cerita, ketika saya tanya di rumah main enggak, pulangnya malam enggak. Ada orang tua cerita itu gini, saya cuma membolehkan main malam itu ketika Sabtu dan Ahad. Tapi kalau Senin sampai Jumat nggak boleh. Seakan-akan jawabannya benar. Saya kemudian mengatakan kalau ibu memang konsisten mendidik anak dari Senin sampai Ahad itu nggak boleh main malam. Kalau memang ada waktu main pagi, siang, sore itu bisa, kenapa kemudian malam harus main? Dan Al-Quran sudah memberikan panduan tentang bahaya waktu malam. Sampai-sampai Allah menurunkan surat khusus yang menceritakan tentang kegelapan malam. Surat apa Pak? Surat apa? Al-Falaq. Gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di ayat yang ketiga Allah menceritakan tentang kejahatan malam. Maka di waktu malamlah lebih besar terjadi kejahatan. Dan banyak murid-murid itu ditangkap di waktu malam gara-gara nongkrong dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang menceritakan tentang hukum air. Rasulullah mengatakan air itu suci, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu pun. Ini pendeknya. Tapi hadis panjangnya itu adalah tentang hadis sumur Budo'ah. Apa Pak? Hadis sumur Budo'ah. Sumur Budo'ah itu apa? Sumur Budo'ah itu adalah sebuah sumur di kota Madinah. Yang saat itu sering dijadikan oleh orang Madinah untuk berbagai aktivitas. Di antaranya Rasulullah SAW pun pernah wudhu di sumur Budo'ah. Tapi lama-kelamaan karena sering dipakai oleh banyak orang, juga dipakai untuk wudhu, ada beberapa sahabat tanya kepada Nabi tentang status air sumur Budo'ah. Kenapa para sahabat menanyakan status airnya? Karena mohon maaf, di antara orang yang pakai air sumur Budo'ah itu ada yang kemproh, ada yang jorok. Mohon maaf, ada wanita yang buang pembalut dekat dengan sumur Budo'ah. Ada orang buang bangkai anjing di dekat sumur Budo'ah. Karena kemudian sumur Budo'ah tercampur dengan hal-hal yang kotor dan najis, para sahabat kemudian tanya status hukumnya berwudhu dari sumur Budo'ah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan tetap suci untuk digunakan untuk toharoh. Kemudian tidak ternajiskan dengan sesuatu pun. Kenapa? Karena sekali lagi kembali kepada penjelasan yang pertama, sumur Budo'ah itu jumlahnya lebih dari 2 kula. Dan kalaupun ada kotoran yang dekat dengan sumur Budo'ah, kotorannya tidak sampai masuk. Ya. Seperti kita tahu gambaran sumur itu pasti ada bagian lebih tinggi untuk menandakan itu adalah salah satu sumber mata air. Nah, sampah-sampahnya itu di mana? Di luarnya. Maka kalau kemudian kotoran ini tidak sampai merubah dalamnya, maka Rasulullah tetap mengatakan suci dan mensucikan, tidak ternajisi dengan sesuatu pun. Baik, ya. Oke, sampai di hadis yang kedua dulu. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dua. Yang pertama, syahadat. Orang kalau sudah bersyahadat, tapi tidak menjalankan sholat, itu apa masih punya iman walaupun sedikit, dan apakah juga bisa masuk surga? Yang kedua, masalah wudhu. Bagaimana kalau kita berwudhu dari air yang kita tampung dari ledeng itu kami taruh di ember, dan ember tadi kita pakai untuk berwudhu. Apa bisa begitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Yang pertama kaitannya dengan syahadat. Ada orang sudah bersyahadat tapi tidak sholat. Apakah orang ini masih dikatakan beriman dan berpotensi masuk ke surga? Pernah kita bahas. Kalau ada muslim tapi tidak sholat, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad tegas dengan sabda Nabi, man taraka sholah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Juga dengan sabda Nabi, ala ahdul lati bainana wa bainahum sholah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu sholat. Maka yang meninggalkan sholat sudah kafir. Maka berdasarkan sabda Nabi ini, secara harfiah Imam Ahmad mengkafirkan orang muslim yang tidak sholat. Tapi kalau Imam Syafi'i, beliau kemudian mengatakan, untuk mengkafirkan seorang muslim gara-gara tidak sholat, maka ditanya dulu, kamu tidak sholat itu sebabnya apa? Kalau dia menjawab karena malas, tapi dia tidak mengingkari kalau sholat itu hukumnya wajib, maka tetap dihukumi beriman. Dan kalau masih beriman, berpotensi masuk surga. Tapi kalau dia tidak sholat, kemudian mengatakan saya tidak sholat karena sholat itu nggak wajib, maka mutlak dia dihukumi kafir, tidak bakal masuk surga. Maka tergantung jawabannya, tergantung motifnya. Nggak sholatnya itu karena apa? Tapi jawaban saya ini jangan dijadikan dalil. Wah, saya nemu dalil berarti nggak sholat nggak apa-apa. Nanti kalau ditanya orang males. Kemudian bapak ibu jadi nggak sholat, jangan. Bagaimanapun nasib orang yang sholat lebih aman dibandingkan yang tidak sholat. Kemudian yang kedua, apa hukum berwudu dari air ledeng yang ditampung, kemudian diambil sebagian dengan ember, dan air di ember itu kemudian dipakai untuk berwudu? Jawabannya sah. Kenapa? Ledeng itu kan sumbernya dari air tanah atau sumur, dan air sumur itu termasuk dari 7 air mutlak yang hukumnya suci dan mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Tangan kita yang sudah kena berwudhu, kita colokkan lagi, itu apa tidak termasuk sisa-sisa yang masuk ke dalam ember? Nah itu yang kita bahas tadi, itu termasuk yang mustakmal. Maka bapak ibu kalau wudhu hati-hati, jangan sampai air yang sudah dipakai berwudhu sebagian anggota tubuh masuk lagi ke wadahnya, maka nanti bisa tidak sah. Menurut pendapat yang lebih kuat dari kalangan mazhab Syafi'i, gitu ya. Saya lebih menguatkan pendapat yang tidak sah dibandingkan yang mengatakan masih sah. Jadi tangan kita yang sudah basah karena air wudhu tadi, kita colokkan ember, itu siapa? Air yang sudah basah, maksudnya ini kita kan berwudhu, terus cara berwudhu kan tangan kita
basah karena air itu. Kita coba untuk berdoa melanjutkan wudhu itu. Itu kan air yang sudah menempel ke tangan dan kita celupkan lagi kan berarti ini air yang sisa gitu Pak. Mohon maaf, itu tata cara wudhu yang salah. Tata cara wudhu yang benar itu adalah memastikan kalau anggota wudhu yang sudah basah jangan sampai masuk ke tempat air wudhu. Paham ya? Usahakan anggota tubuh yang sudah terbasahi air wudhu itu jauh dari wadah air wudhunya. Adapun anggota tubuh yang boleh masuk ke tempat air wudhu berkali-kali itu cuma telapak tangan. Karena Nabi itu ketika berwudhu menggunakan telapak tangan beliau sebagai wadah untuk mengambil air. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang bertanya ini? Sampun? Sudah? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.